Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Saprudin dari SD Ciranjang 02 Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur akan menyampaikan refleksi etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial atau KA. Keterbatasan esensial kecerdasan artifisial. Meskipun kecerdasan artifisial telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang, penting untuk memahami bahwa KA memiliki batasan fundamental yang membedakannya dari kecerdasan manusia. Dua keterbatasan utama yang perlu direfleksikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kreativitas sejati, perasaan, dan pemahaman kontekstual mendalam. Kecerdasan artifisial pada dasarnya adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi pola dan memberikan respon berdasarkan data yang telah diproses. Namun KA tidak memiliki kesadaran, emosi, atau kemampuan untuk memahami nuansa sosial dan kontekstual seperti manusia. Sebagai contoh, KA tidak bisa merasakan empati, kegembiraan, atau kesedihan. Meskipun bisa menghasilkan teks atau gambar yang terlihat kreatif, ini hanyalah hasil dari algoritma yang menggabungkan dan memodifikasi data yang ada, bukan kreativitas yang muncul dari pemahaman intuitif atau pengalaman hidup. Ini berarti KA tidak dapat sepenuhnya menggantikan interaksi manusia yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang kondisi emosional dan sosial. Yang kedua, kesalahan prediksi akibat keterbatasan data dan bias. Kinerja kecerdasan artifisial sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang digunakan. Jika data tersebut mengandung bias, misalnya kurang representatif, tidak seimbang, atau mencerminkan prasangka yang ada dalam masyarakat, maka hasil yang dihasilkan oleh KA juga akan bias atau tidak akurat. Contohnya, sistem pengenalan wajah yang dilatih dengan data dominan dari satu demografi dapat kesulitan mengenali individu dari demografi lain. Ini menyoroti pentingnya validasi dan pengawasan manusia terhadap output KA, karena sistem tersebut tidak memiliki kemampuan kritis untuk mengidentifikasi dan mengoreksi biasnya sendiri. Ketergantungan buta pada hasil KA tanpa analisis kritis dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil atau tidak efektif. Dampak keterbatasan KA pada lingkungan sekolah. Mengingat keterbatasan KA yang telah kita bahas, penting untuk merefleksikan bagaimana hal ini secara konkret memengaruhi implementasi dan penggunaan KA dalam konteks pendidikan di sekolah. Dua area utama yang terdampak adalah peran KA dalam interaksi personal dan keandalan informasi yang dihasilkan. Pertama, KA tidak memahami emosi dan konteks sosial siswa. Keterbatasan KA dalam memahami nuansa emosional dan konteks sosial sangat berdampak pada peran guru. KA tidak akan pernah bisa sepenuhnya menggantikan peran guru dalam membimbing, memotivasi, atau memahami perasaan siswa. Ketika seorang siswa merasa sedih, frustasi, atau membutuhkan dorongan emosional, KA hanya dapat memberikan respon berdasarkan pola data, bukan empati atau pemahaman manusiawi yang mendalam. Oleh karena itu di sekolah, KA harus digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang mendukung, bukan sebagai pengganti interaksi personal antara guru dan siswa. Ini menegaskan bahwa sentuhan manusiawi dan kemampuan guru untuk membaca suasana hati serta merespon kebutuhan emosional siswa tetap tak tergantikan. Kedua, potensi kesalahan dan ketergantungan pada informasi KA. Karena KA rentan terhadap bias data dan potensi kesalahan prediksi, penggunaan informasi yang dihasilkan oleh KA di sekolah dapat menimbulkan masalah serius jika tidak diawasi. Siswa yang terlalu bergantung pada KA untuk mendapatkan jawaban tanpa melakukan validasi mandiri berisiko menerima informasi yang tidak akurat. Dampaknya adalah penurunan kemampuan berpikir kritis dan validasi informasi. Untuk mengatasi hal ini, guru perlu secara aktif mendidik siswa tentang validasi informasi. Siswa harus diajarkan untuk memverifikasi jawaban yang diberikan oleh KA dengan referensi lain yang kredibel. Guru juga harus melatih siswa untuk mengidentifikasi potensi bias dalam data dan menanyakan mengapa di balik setiap jawaban KA, mendorong mereka menjadi pembelajar yang mandiri dan kritis.
Prinsip etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial di sekolah. Penggunaan kecerdasan artifisial terutama KA generatif seperti ChatGPT di lingkungan sekolah menimbulkan berbagai pertimbangan etika yang harus ditangani dengan serius. Dua prinsip etika fundamental yang sangat penting untuk diterapkan adalah kejujuran akademik dan privasi serta keamanan data. Menerapkan prinsip-prinsip ini akan memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan mendukung integritas pendidikan. Yang pertama, kejujuran akademik. Dalam konteks penggunaan KA generatif, kejujuran akademik berarti siswa dapat menggunakan hal itu sebagai referensi atau alat bantu belajar, namun bukan satu-satunya sumber atau pengganti proses berpikir dan pengerjaan tugas. Siswa harus memahami bahwa jawaban akhir atau hasil karya harus merupakan ekspresi orisinal mereka sendiri, bukan sekedar salinan dari output KA. Penting untuk mengajarkan bahwa siswa agar selalu mencantumkan sumber atau referensi jika sebagian dari ide atau data berasal dari KA, sama seperti mereka mencantumkan buku atau artikel. Ini menanamkan kebiasaan integritas intelektual dan menghindari plagiarisme. Sekolah perlu mengembangkan pedoman yang jelas tentang penggunaan KA dalam tugas, ujian, dan proyek serta konsekuensi jika pedoman tersebut dilanggar. Kedua, privasi dan keamanan data. Prinsip ini sangat krusial mengingat KA seringkali memerlukan input data termasuk data pribadi, guru, dan siswa harus memiliki kesadaran tinggi tentang kehati-hatian dalam membagikan informasi pribadi atau sensitif ke dalam platform KA. Ini mencakup biodata diri, informasi keluarga, atau data terkait kesehatan mental. Sekolah harus mengedukasi seluruh komunitas guru, siswa, dan orang tua tentang risiko kebocoran data dan pentingnya penggunaan platform KA yang memiliki kebijakan privasi yang kuat dan terpercaya. Selain itu, perlu ada penekanan pada anonimitas data jika memungkinkan, serta memastikan bahwa data pembelajaran siswa yang mungkin dianalisis oleh KA dilindungi sesuai standar keamanan cyber tertinggi. Kebijakan penggunaan data yang transparan dan persetujuan yang jelas dari pengguna atau wali juga wajib diterapkan. Implikasi penerapan etika KA di lingkungan sekolah. Yang pertama, membangun budaya integrasi digital. Dengan menekankan kejujuran akademik dalam penggunaan KA, sekolah menanamkan nilai-nilai integritas intelektual yang lebih luas. Siswa belajar bahwa teknologi adalah alat bantu, bukan jalan pintas. Mereka didorong untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menyintesis ide-ide mereka sendiri. Ini juga berarti sekolah perlu menyediakan modul pelatihan khusus tentang bagaimana mengutip sumber KA dengan benar, kapan boleh menggunakan KA dan kapan tidak. Diskusi terbuka tentang etika akan membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab moral terhadap karya mereka dan penggunaan teknologi. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terpercaya. Fokus pada privasi dan keamanan data, membangun kepercayaan dalam ekosistem digital. Ketika siswa dan guru yakin bahwa data mereka aman, mereka akan lebih nyaman dan terbuka dalam memanfaatkan potensi KA. Hal ini membutuhkan kebijakan privasi yang transparan dan mudah dipahami, serta protokol keamanan cyber yang kuat untuk melindungi informasi sensitif. Edukasi berkelanjutan tentang praktik-praktik keamanan data, misalnya tidak membagikan kata sandi, berhati-hati dengan informasi pribadi online, juga sangat penting. Dengan demikian, sekolah tidak hanya mengajarkan etika penggunaan KA, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab di dunia yang semakin terhubung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.